Selamat sore, kembali lagi di Interaksi Ngobrol Santai Penuh Makna. Sekarang kita udah sampai di episode 11 teman-teman sekalian. Dan tema untuk sore hari ini, cerita di balik peran pembina BEM Ubinus. Oke teman-teman sekalian, kita sekarang kedatangan dosen hits nih ya. Buat teman-teman mahasiswa, siapa yang pernah masuk kontennya beliau. Oke, sekarang kita kedatangan Ibu Mayvi. Mungkin Bu Mayvi bisa perkenalan dulu pada teman-teman kita di sini. Selamat sore Mbak Dati. Sore Ibu. Senang sekali hari ini bisa ngobrol, diajak ngobrol bareng nih sama pembawa acara kondangnya Ubinus ini ya. Ya, Baik, saya dengan Mayvi Kartika Sari, kebetulan saya dosen Ubinus di Home Base Bisnis Digital. Kemudian selama ini saya mengajar di mata kuliah basis data, kemudian di proses komunikasi, struktur data, dan kecakapan interpersonal. Nah, ini untuk background akademik juga. Boleh dong, kita harus kenalan lebih dalam gitu. Baik, S1 saya Manajemen Informatika di Stikom Surabaya, sekarang Universitas Dinamika Surabaya, dan S2 saya di Universitas Brawijaya Teknik Elektro. Oke, luar biasa. Kalau misalnya SMA-nya di mana nih, Bu? SMA saya di SMA Negeri 1 Krian, Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Iya. Jadi buat adik-adik SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo, yuk main-main ke Ubinus ya, Bu ya. Boleh. Dan ada kan alumni kalian di sini buat main-main ke sini. Oke, sekarang kita bakal ngobrolin tentang Badan Eksekutif Mahasiswa nih, Bu Mayvi, karena Bu Mayvi di sini juga selaku pembina. Mungkin kita boleh tahu, pingin tahu sedikit nih Bu Mayvi, perjalanannya Bu Mayvi akhirnya sampai Bu Mayvi menjadi pembina BEM. Oke, sebenarnya gini Mbak Dati, dulu itu sebelum sebagai pembina BEM, saya sudah pernah terlibat di UKM SFC ya, futsal. Oke, futsal. Nah, waktu itu sempat menjadi pembinanya SFC, udah lama waktu itu sekitar tahun 2014 atau 2013. Nah, kemudian kebetulan di beberapa kepanitiaan yang melibatkan mahasiswa juga saya sering mendampingi. Dan tadi sudah saya sampaikan, saya juga dosen kecakapan interpersonal. Jadi mungkin di materi kecakapan interpersonal kan ada tentang team building, tentang bagaimana kita berorganisasi. Nah, akhirnya ada tawaran nih dari teman-teman BEM untuk menjadikan saya sebagai pembina BEM saat itu. Gitu. Oke. Apa yang membuat Bu Mayvi ini kayak tertarik untuk menjadi pembina BEM ini loh, Bu? Tertarik karena gini, waktu itu memang saya anggap tawaran ini kan tantangan tersendiri ya. Jadi bagaimana kita bisa mendampingi mahasiswa untuk belajar berorganisasi. Nah, di sini kami ini sebagai saya pribadi sebagai pembina BEM itu bukan untuk mengajari, tapi justru kita bisa sama-sama untuk belajar, untuk diskusi, untuk menjadi mentor. Bahkan kadang kita juga harus sebagai penengah pada saat ada selisih paham di organisasi gitu. Oke, selama ini mungkin Bu, kita kenalan lebih jauh nih sama BEM Ubinus. Mungkin bisa diceritakan BEM Ubinus ini ada divisi apa aja sih Bu di dalamnya, terus siapa aja sih anak-anaknya yang ada di dalamnya, mungkin sekalian nih teman-teman juga kenalan, belum tahu nih sama kakak-kakak BEM-nya di sini. Oke, di BEM sendiri tuh ada banyak sih, jadi kita pastinya ada si kegiatan, kerohanian juga, kemudian kalau kegiatan atau acara itu untuk ini, untuk mereka yang bertanggung jawab, misalnya ada KKMM, kemudian ada kegiatan PKKMB, ada kegiatan misalnya memperingati hari besar kayak kemarin ya Bu ya, 17 Agustus gitu. Nah, kemudian juga ada yang membidangi tentang ini kehumasan. Jadi mereka belajar untuk mencari sponsor, untuk melobi mitra klien yang bisa support kegiatan BEM. Untuk secara struktural sih banyak Mbak Dati. Dan saya juga tidak hafal semuanya. Mereka kalau nama-namanya hafal, tapi di bidang apa itu juga tidak karena hafal, banyak karena terlalu banget banyak. Kalau ketua BEM pasti hafal dong Bu. Siapa nih ketua BEM-nya Bu? Arga anak 2023. Anak 2023 Sistem Mas informasi, Arga ya, sistem informasi.
Bu, kalau misalnya boleh tahu nih, kalau misalnya kita tertarik nih atau mahasiswa tertarik untuk bergabung dengan BEM itu ada persyaratannya nggak sih, kayak minimal semester berapa dan setiap berapa tahun sekali ada pemilihan BEM ini, Bu? Oke, kalau BEM itu kan masa kepengurusannya itu 2 tahun. Oke. Namun di tahun yang kedua, masuk tahun kedua itu sudah harus regenerasi. Jadi semester 3 itu mereka sudah mulai ikut sebagai ini ya, sebagai mitra dari kakak-kakak tingkat sebelumnya. Jadi sudah dilibatkan kayak nanti kan kita mau PKKMB ya. Itu semester 3 sudah mulai in charge. Nah, kemudian nanti pada saat kepemimpinan BEM yang lama sudah 2 tahun, otomatis ini adik tingkat kan sudah bisa langsung menggantikan, ada regenerasi. Kalau syaratnya sih yang penting mereka punya komitmen, punya tanggung jawab, dan punya visi misi yang sama di organisasi. Untuk masalah indeks prestasi tidak terlalu di ini ya, tapi yang kemarin yang di kepemimpinannya Arga ini itu minimal 3. Ada syarat ya di kepemimpinannya Mas Arga ya. Oke. Berarti antara persyaratan ini bisa berubah ya, Bu, tergantung dengan siapa nanti yang jadi ketua BEM-nya. Benar nggak, Bu? Mungkin bukan hanya ketua BEM ya, tapi mungkin masukan dari pembina, dari kemahasiswaan, dan dari seluruh struktur di BEM. Kalau boleh tahu nih, ada nggak sih, Bu, program-program unggulan BEM nih yang udah terlaksana di masa selama Bu Mevri membina BEM? Kalau selama ini kan BEM itu lebih condong kita di internal ya. Tapi 2 tahun terakhir ini kita sudah mulai gaung kita didengar di luar. Salah satunya adalah selama ini mungkin LKMM kita tidak atau belum pernah ada sponsorship. Tapi di LKMM yang tahun lalu kita sudah bisa gandeng Indosat untuk jadi sponsornya LKMM. Ya, notabene ini kegiatan internal gitu, tapi gaungnya sudah mulai keluar gitu, yang otomatis kan juga akan mendukung pencitraan UBINUS ya, gitu, melalui BEM itu sendiri. Kemudian juga untuk kegiatan PKKMB tahun lalu kita ada Jalan Sehat Kembali dengan door prize-nya kan juga banyak ya. Dapat door prize-nya? Enggak, kayaknya tahun ini harus dibanyakin lagi door prize-nya. Kalau tahun ini PKKMB kita nanti ada pentas seni. Keren. Nah, jadi jangan di-spill dulu, kan boleh di-spill nih. Kayaknya sih kita ngundang Sila on Seven ya. Om Duta ya ke sini ya. Tapi kan lapangan kita di depan tidak mencukupi. Benar. Terus kalau tadi mungkin Bu Mevri menyinggung sedikit tentang LKMM. Mungkin teman-teman di sini belum ada yang belum tahu LKMM itu apa sih, Bu Mevri? LKMM itu, semoga saya tidak salah ya, latihan kepemimpinan untuk manajerial kepemimpinan ya. LKMM. Ini untuk pelatihan LKMM ini dikhususkan untuk mahasiswa stiki saja atau yang akan masuk ke BEM saja kah? Semua mahasiswa baru nanti wajib harus ikut LKMM. Jadi yang pertama LKMM TD itu pada saat PKKMB nanti. Kemudian yang kedua ada LKMM itu pada saat semester 1 atau 2 gitu kalau tidak salah. Jadi ada kelanjutan dari kegiatan itu, tidak cukup di PKKMB aja. Dan ini sifatnya wajib untuk mahasiswa. Mahasiswa. Untuk kegiatan LKMM ini kegiatannya apa aja sih, Bu, yang ada di dalamnya pelatihan kepemimpinan? Apa nanti kita ada kayak nginep bareng nih sama kakak-kakak BEM nih di mana sih, di kayak atau kecoban kah atau kemana, atau cuman di lingkup kampus aja gitu? Kebetulan kita selama ini di lingkup kampus, jadi ada beberapa materi baik dari pembicara eksternal maupun dari internal dosen-dosen kita sendiri. Kalau kemarin itu mulai dari motivasi, terus kemudian bagaimana mereka menyusun anggaran untuk membuat event, membuat kegiatan di lingkup organisasi. Kemudian juga ada materi-materi tentang bagaimana menentukan KPI. Di organisasi kan tentunya di UKM juga ya, itu kan ada strukturnya. Nah, untuk menentukan KPI dari masing-masing anggota itu atau struktur organisasi itu apa aja, itu disampaikan pada saat LKMM. Kemudian kita mengemasnya dalam bentuk game. Jadi latihannya seperti outbound ya. Cuma kalau untuk keluar sepertinya kan sudah ada ini ya, mentoring ya.
Terus selama ini kita bagaimana cara kepemimpinan BEM ini dipilih gitu Bang, melalui pemilihan oleh warga ya, dari mahasiswa Ubinus, Sivitas Ubinus kah, atau memang ditentukan sendiri oleh pembina yang sebelumnya untuk pembaruan selanjutnya? Kalau selama ini itu memang dari ketua BEM yang lama, mereka punya calon, ada beberapa calon, kemudian tesnya itu melibatkan calon ini di kegiatan-kegiatan. Jadi kalau dirasa memang cakep, sesuai dengan kualifikasi, yang penting tahan banting. Yang penting dia nggak gampang baper gitu ya. Itu akan dipilih. Kalau misalnya 2 kandidat atau lebih, nanti seperti pemilihan umum, jadi ada ada pemilu. Pemilu untuk BEM ini ya. Kira-kira nih untuk BEM sendiri tugas utamanya itu apa sih, Bu Mevi sebagai pembina? Tugas utamanya? Iya. Tugas saya. Kalau tugasnya pembina apa ya? Lebih ke kita sebagai fasilitator sih Mbak Dati. Jadi kita bukan meminta mereka mengikuti apa mau kita, tapi lebih melakukan pendampingan, mengarahkan, kemudian mengajak untuk diskusi terbuka, dan kadang juga sebagai penengah. Jadi kalau ada tadi konflik, pasti itu kan ada ya di organisasi itu, kita sebagai penengah. Terus gimana nih Bu Mevi menjaga kayak biar teman-teman BEM ini tetap solid gitu Bu? Kadang kan ada semangat yang naik turun, punya suatu program tapi nggak semua nih berjalan atau mensupport suatu programnya itu supaya jalan. Itu gimana caranya Bu Mevi selaku pembina buat mendampingi teman-teman kita di sini? Sebelum saya jawab itu kayaknya saya nyambung pertanyaan yang tadi. Boleh. Jadi tugasnya pembina seperti apa? Pernah ada kejadian lucu Mbak Dati? Boleh. Jadi kan pasti ada konflik nih, gitu. Yang satu cerita, Bu, ini gini. Yang ini, Bu, ini gini. Akhirnya daripada saya harus satu-satu mendengarkan itu kejadian lucu, akhirnya saya panggil mereka. Kebetulan cowok-cowok nih pengurus BEM-nya. Jadi saya panggil, saya minta duduk. Kemudian saya tanya satu-satu, apa yang kamu, apa ganjalanmu terhadap ini si A? Apa ganjalanmu? Ya? Semua ngomong, yang akhirnya mereka bisa terbuka untuk menyampaikan bahwa saya kurang seretnya di sini. Setelah itu yang lucu apa? Mereka itu bisa pelukan sambil nangis. Cowok sambil minta maaf, kita saudara, pelukan sambil nangis. Jadi ya itu ya kayaknya yang menarik jadi pembina BEM itu. Salah satunya itu luar biasa banget ya, jarang banget ya teman-teman cowok apalagi teknik nih. Kalau gitu lucu. Jadi itu salah satu cara Bu Mevi buat menjaga solidaritas mereka ya, jadi menjaga komunikasi, kalaupun ada masalah juga gimana caranya bisa mereka menyelesaikan secara langsung gitu. Yang terpenting kan kita boleh berdebat, tapi harus berdebat sehat. Kemudian pembina juga harus transparan nih. Jadi kalau memberikan arahannya harus transparan gitu. Dan anak-anak diberikan keleluasaan untuk bisa menyampaikan pendapat mereka dengan nyaman. Kadang kan kalau pembinanya serem, pembinanya yang nggak ngerti gimana sih cara komunikasi sama generasi Z, kan mereka sungkan, akhirnya tidak bisa terbuka. Nah, dengan kita jadi teman mereka, makanya kalau di grup atau di mana saya tidak pernah memanggil pengurus BEM itu dengan anak-anak atau apa, tapi saya pasti teman-teman. Karena untuk mereka nyaman aja seolah ngobrol sama temennya, dengan begitu kan mereka lebih terbuka ya menyampaikan opininya segala macam gitu. Bener banget. Untuk sekarang nih pastinya kayaknya kalau BEM ini kita terkesannya kalau mahasiswa keren banget nih kalau anak yang ikutan BEM gitu kan. Kadang ada nggak sih Bu Mevi teman-teman kita ini yang dia semangatnya di organisasi aja tapi perkuliahan kurang tertarik nih. Nah, itu gimana sih caranya Bu Mevi buat ayolah kalian harus seimbang nih antara organisasi BEM dan akademik tetap lancar. Nah, ini sebenarnya untuk menjadi pengurus BEM itu kan memang kita open recruitment ya Mbak Dati. Jadi selain IPK tadi juga ada beberapa hal yang memang perlu kita samakan nih. Nanti kedepannya seperti apa? Itu kita ada wawancara. Termasuk salah satunya tugas pembina adalah untuk ikut serta dengan ketua BEM untuk mewawancara calon anggota, calon pengurus. Nah,
itu harus dipastikan. Saya selalu menekankan bahwa jangan sampai ada anak BEM yang pada saat kuliah tidur di sekret. Oke. Sampai ketahuan seperti itu. Jadi nanti kita ada semacam evaluasi gitu ya. Jadi harus memberikan contoh bahwa memang sebagian besar di kampus lain kan BEM itu prestisius ya. Iya, benar. Nah, kalau di sini juga harusnya seperti itu. Jadi Betul. anak BEM harus menjadi contoh untuk teman-teman mahasiswa yang lain. Benar. Mulai dari attitude-nya, kemudian bagaimana dia menjalani kegiatan akademiknya, kemudian juga ini ya pergaulan, komunikasi. Iya. Komunikasi dengan seluruh sivitas. Sampai pernah ada satu momen gitu ya, saya lihat ada salah satu anggota BEM gitu, ada bapak rumah tangga lagi nyapu, dia jalan di depannya bapak rumah tangga, langsung saya panggil, tadi jalan di depan bapak-bapak ya, pada saat nyapu, minimal bilang permisi gitu. Jadi kalau seperti itu, jadi kita anggap mereka sebagai anak juga, yang kita juga nggak boleh capek untuk mengingatkan, bukan menegur. Benar. Terus selain itu, kira-kira nih BEM kita nih segarang BEM di luar sana nggak sih Bu? Maksudnya teman-teman ini suka nggak ya untuk kayak menyampaikan pendapatnya kayak ataukah pekakah mereka terhadap isu-isu yang ada sekarang gitu? Oke, sekarang kan lagi yang rame-ramenya ya, DPR nih. Rame-ramenya. Pengen tahu nih, kira-kira respon dari BEM Ubinus sendiri gimana sih? Kayak kemarin kan BEM Universitas lain pada turun nih. Nah, kalau dari BEM Ubinus sendiri, respon mereka saat menghadapi isu di luar sana itu gimana? Oke, jujur kemarin itu memang ada beberapa teman yang memang sudah chat gitu, Ibu boleh nggak turun gitu, bahkan ngajak pembinanya turun gitu ya. Kebetulan kan punya ini ya, punya pengalaman dulu juga pernah aktif demo ya. Jadi ya, saya tidak pernah tidak pernah membatasi. Yang penting sesuai dengan aturan dari kampus sendiri ya. Kan pasti kita juga berkoordinasi dengan Bu Rektor juga menyampaikan bahwa tetap harus ada pendampingan nih dari pembina gitu. Kemudian jangan anarkis, jangan terprovokasi. Tapi kalau menyampaikan aspirasi itu kan juga bagian dari belajar ya Mbak Dati ya. Benar. Jadi belajar mereka peka dengan kondisi sekarang. Itu saya pikir enggak masalah, tapi tetap dalam koridor bagaimana sih mahasiswa harus menyampaikan aspirasi. Waktu ada isu kemarin itu, katanya ada mau besar-besaran, malam-malam saya harus WA nih di grup BEM. Jadi saya sampaikan kalau memang sudah tidak memungkinkan, tidak kondusif, mundur saja, kembali lagi ke tugas kita sebagai mahasiswa. Yang penting kita sudah support. Berarti teman-teman BEM di sini juga cukup respon ya terhadap isu-isu yang ada di luar. Jadi mereka juga ingin menyuarakan aspirasi mereka. Nah, bangganya saya, mereka itu bukan yang radikal. Itu saya sukanya. Jadi kalau ada apa-apa itu mereka masih minta pendapat ya Bu? Iya, masih minta pendapat. Kira-kira memungkinkan tidak. Gitu. Kira-kira selama ini Bu Mevi ada nggak ya tantangan yang paling sulit nih kayak yang dihadapin Bu Mevi selama menjadi pembina di BEM? Tantangan paling sulit, waduh ini mau terus terang apa? Kayaknya di depan kamera? Gimana ya, boleh? Bolehnya yang mana ini? Boleh terus terang nggak apa-apa Bu? Terus terang tantangannya itu. Kalau tantangan sih, ya tadi yang saya sampaikan bahwa kita hadapi ini generasi yang jauh dengan saya, terutama generasi Z itu kan butuh treatment yang berbeda. Betul. Nah itu bagaimana kita bisa komunikasi yang sama-sama bisa enak, bisa diterima. Makanya kenapa saya harus harus punya banyak medsos yang juga dimiliki teman-teman ya, generasi Z, supaya saya ngerti kalau diajak ngomong itu nyambung gitu. Jadi kalau mereka merasa bahwa kalau ngomong sama pembina ini kok nyambung, akhirnya mereka kan trust ya sama kita ya, mereka lebih nyaman. Tapi kalau kita diajak ngobrol masalah yang mungkin sekarang anak muda lagi hypes gitu ya, terus kita nggak tahu kan anak-anaknya ngapain ngobrolin dengan pembina kan gitu. Jadi tantangannya lebih di komunikasi ya Bu ya, cara komunikasi bagaimana pendekatan. Nah, itu yang di depan kamera ya Mbak Dati. Nanti yang di belakang kamera nanti aja. Baik.
Berarti komunikasi cara mereka terbuka, apakah langsung saat Bu Mevi menjadi pembina tuh anak-anak langsung terbuka dengan Bu Mevi? Enggak sih, pasti kan saya minta mereka untuk kumpul nih, untuk diskusi awal, untuk meeting awal gitu. Itu masih belum mau bersuara, masih takut. Apalagi ini saya nggak tahu ya, ini statement saya ini diaminkan sama mahasiswa yang lain atau tidak. Mereka rata-rata itu menganggap kalau belum kenal saya kan katanya menakutkan ya Mbak Dati ya, katanya cool ya gitu. Jadi mereka masih membaca gitu, masih belum mau terbuka. Tapi setelah beberapa kali ketemu mereka udah biasa aja. Oke, Bu Mevi. Terus selain itu, selain tantangan, terus gimana caranya supaya teman-teman ini bisa percaya gitu, kayak ya tadi ya. Cara Bu Mevi lebih membuat mereka terbuka gitu loh. Gimana? Jadi tidak ada gap kayak pasti ada mahasiswa Bu Mevi kan, maksudnya pasti ada di organisasi itu juga mahasiswa Ibu. Terus bagaimana caranya supaya dia tetap profesional antara dia sebagai mahasiswa dan sebagai aktivis dari BEM ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, terbuka ya Mbak Dati ya. Terus kita jadi mentor itu tidak boleh dominan. Jadi lebih dampingin aja, biarkan mereka menentukan arah organisasinya ke depan seperti apa. Biarkan mereka untuk belajar memimpin organisasinya. Kita hanya mengarahkan kalau misalnya sudah mulai belok nih dari tujuan awal, tapi tidak sebagai penentu sebuah kebijakan bahwa harus pembina BEM. Bahkan kadang mungkin masukan dari pembina BEM boleh untuk disangkal. Selama itu memang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan anak-anak, sudah biarkan aja gitu. Ya kita mentor aja kalau dimintain pendapat gitu. Terus nih, ada nggak sih Bu program unik nih atau program menarik yang akan dilaksanakan BEM dalam waktu dekat? Ya dalam waktu dekat PKKMB tadi ya. PKKMB. Bisa dijelasin Bu, PKKMB itu apa sih? PKKMB ini satu kegiatan untuk pengenalan lingkungan kampus. Jadi nanti maba akan mengikuti kegiatan selama 4 hari dari tanggal 15 sampai 18 September, di mana mereka selain mendapatkan materi dari dosen, dari pemateri luar, kita nanti ada dari BNN, Badan Narkotika Nasional yang akan mengisi. Juga ada beberapa kegiatan baru, salah satunya nanti ada Expo UKM ya. Jadi nanti semua UKM ini ya, bikin demo. Jadi apa sih kelebihan dari UKM-nya masing-masing gitu. Kita kasih satu wadah dalam waktu 1 hari untuk mereka mempromosikan UKM-nya. Kemudian tadi juga ada pensi, jadi semua maba harus bisa menampilkan kreativitasnya di bidang seni. Nanti kalau misalnya mau akustikan atau mungkin bahkan mau DJ ya, sekarang kan DJ juga lagi tren nih, atau mungkin menari dan lain sebagainya. Kira-kira jadwalnya itu bisa kita lihat di mana nih? Kalau misalnya ada teman-teman mahasiswa di sini, mungkin dia mau persiapan nih, kayak wah ada kegiatannya seru-seru nih, kita bisa lihat di mana nih? Karena memang BEM belum memiliki website ya. Tapi nanti mungkin bisa dipantau di Instagramnya BEM Ubinus Malang. Nah nanti juga akan kita share untuk rundownnya itu ke maba. Sedangkan kalau untuk UKM nanti teman-teman BEM akan memberikan pengarahan khusus dengan teman-teman UKM untuk mempersiapkan acaranya. Selain itu ada nggak sih kayak kegiatan-kegiatan gebrakan nih dari BEM Ubinus nih, mungkin ada video perkenalan lucu dan lain sebagainya. Kira-kira apa nih inovasi yang akan dibuat BEM tahun ini? Kalau BEM dari 2 tahun lalu kita memang sudah memiliki satu karya animasi nih dari panitia yang nantinya itu nanti maba harus bisa mengedit dengan menampilkan wajah dia dan wajah tokoh idolanya. Jadi kalau misalnya tokoh idolanya itu enggak harus yang ini ya, yang serius ya, tapi kayak misalnya lucu-lucu. Tokoh idola saya itu misalnya Pak Tarno, berarti dia harus berpenampilan kayak Pak Tarno gitu. Jadi harus berpenampilan seperti idola mereka ya. Itu ada, kita juga bikin Twibbon ya. Itu jadi Twibbon ya. Sorry. Nah itu bagus sekali kalau menurut saya desainnya.
Terus untuk tema nih, tema PKKMB tahun ini apa ya, Bu Mevi? Temanya, waduh ini temanya sepertinya ketua BEM deh, harusnya ditanya. Jadi, ya. Kayaknya kita undang langsung, enggak. Nanti next kita ngobrol sama ketua BEM ya, buat lebih tahu nanti tema dari PKKMB ini seperti apa. Gitu. Terus gimana nih, kan kayaknya serangkaian kegiatan PKKMB ini akan panjang banget ya Bu Mevi, ada 4 hari ya kalau misalnya teman-teman mempersiapkan ini. Kira-kira gimana sih cara Bu Mevi tetap menjaga semangat dan stamina nih teman-teman BEM kita supaya dia tetap aktif dan semangat buat mendampingi teman-teman maba kita nanti. Oke, apa namanya? Mereka kan juga mulai kuliah nih, panitia. Jadi yang terpenting adalah mereka harus tahu prioritasnya apa. Jadi prioritas mereka memang akademik, jadi kuliah. Namun terlepas dari itu, mereka sudah berkomitmen untuk menyiapkan PKKMB yang yang berkesan buat maba gitu. Jadi ya harus ada timeline yang harus mereka buat supaya tidak saling mengganggu. Sehingga kan nanti semuanya bisa berjalan lancar. Dan yang terpenting jangan menekankan semuanya dari sisi saya dapat honor nih jadi panitia. Itu jangan dijadikan bukan highlight utama hal yang utama. Yang terpenting kan pengalaman dalam berorganisasi. Benar. Ini ada sapaan dari Mas Adam. Bu Mevi mungkin bisa menyapa dulu teman-teman yang live, yang join live kita. Ada Dedi, ada Mas Adam, ada Ababil. Selamat sore. Halo sore teman-teman semua. Oke, terus nih Bu Mevi next ya. Mungkin ada nggak sih Bu, mungkin Bu Mevi sempat kenal beberapa mahasiswa nih sebelum mereka bergabung dengan BEM dan setelah mereka bergabung ke BEM. Ada nggak sih kayak perubahan dari segi apa ya mereka dan positifnya untuk berorganisasi itu apa? Sejauh ini pasti kalau kita ikut organisasi khususnya di BEM, karena BEM juga banyak berkecimpung di eksternal juga. Mereka public speakingnya udah mulai bagus, kepercayaan dirinya, kemudian personality. Jadi value mereka sedikit lebih bertambah gitu ya. Yang mungkin selama ini yang berasal dari daerah, saya nggak percaya diri karena saya sekarang berada di kota Malang nih gitu. Ternyata setelah ikut BEM mereka udah berani ngomong, udah berani ketemu dosen itu sudah nggak gemeteran gitu ya. Tapi mereka udah pinter lah untuk komunikasinya. Terus kira-kira nih ada nggak sih kayak saran nih buat teman-teman kita yang kayak ragu untuk berorganisasi Bu Mevi? Mungkin kayak capek kuliah, mending nongkrong, mending ngopi nih gitu. Kira-kira organisasi itu penting nggak sih Bu Mevi? Kalau sekarang kan mahasiswa itu memang ada beberapa pilihan ya. Salah satunya adalah kupu-kupu. Kuliah pulang, kuliah pulang. Masih ya Bu ya sampai sekarang masih. Tapi sebenarnya perlu juga untuk mengikuti, tidak harus di BEM, tapi juga bisa ikut UKM atau ikut kepanitiaan yang lainnya gitu ya. Jadi organisasi sebenarnya kan secara tidak langsung membentuk kita untuk siap nanti menghadapi dunia luar perkuliahan, karena sangat berbeda kan dengan pada saat kita kuliah. Jadi bagaimana kita memanajemen konflik, bagaimana kita bisa negosiasi. Nah kalau tidak pernah ikut organisasi, bagaimana punya pengalaman itu gitu. Yang terpenting ini jadikan sebagai pembelajaran untuk punya pengalaman berorganisasi, tapi jangan dijadikan sebagai prioritas utama sampai nanti bikin kalah pendidikannya nanti. Jadi penting ya Bu Mevi, misalnya nih kan Bu Mevi punya pengalaman nih, punya banyak juga mitra industri di luar sana. Kira-kira saat kita lulus nanti poin plus dari kita saat menjadi organisasi, misalnya nih kita aktif organisasi, tapi nilai kita kayak biasa-biasa aja nih Bu Mevi, so-so lah, nggak terlalu bagus. Tapi dibandingkan dengan anak yang memang dia prestasi akademiknya bagus banget, tapi dia pengalaman organisasi nol nih. Kira-kira selaku mitra industri atau ya industri di luar sana lebih pilih yang mana sih Bu Mevi? Oke, nah ini ada cerita menarik nih Mbak Dati. Kebetulan saya kenal dengan salah satu direktur PMA, dia startup. Jadi waktu itu sempat tanya saya, apa sih alasan yang mendasari ibu, waktu itu direkturnya perempuan,
untuk menerima calon employee. Gitu. Satu, yang terpenting adalah attitude. Jadi waktu itu kebetulan saya juga ini ceritanya dari beliau, kebetulan ada mahasiswa dari kampus lain, kampus negeri, dan mahasiswa alumni kita. Nah, kenapa kok yang terlihat pada saat wawancara ini yang unggul harusnya yang negeri, kampus sebelah, kampus sebelah ya. Tapi ternyata kok yang diterima yang alumni kita, ternyata itu tadi attitude. Nah, kita belajar bicara, attitude itu kan tidak harus sopan yang gimana gitu kan, tidak, tapi cara kita menatap, gestur kita, cara komunikasi kita, itu kan bisa menunjukkan personality kita gimana. Dan itu ternyata yang dijadikan acuan oleh perusahaan tersebut untuk memilih alumni kita. Gitu. Waktu saya tanya kenapa, dia memang masih nol dari sisi mungkin sebagai ini ya, tenaga IT ya, tapi kan diberikan magang nanti selama 3 bulan. Nah, itu mereka lebih milih orang yang masih nol tapi yang memiliki personality yang bagus daripada yang nilainya bagus tidak punya pengalaman organisasi. Gitu. Apakah di BEM ini bagaimana sih Bu? Attitude yang baik itu yang seperti apa sih Bu? Attitude berkomunikasi yang baik itu seperti apa? Apakah teman-teman BEM ini bisa mempelajari itu selama mereka di organisasi? Contohnya gini, sebelum kita berbicara dengan di luar BEM, mereka kan bagaimana komunikasi dengan pembina dulu. Misalnya kapan sih waktu yang tepat untuk diskusi gitu. Walaupun terkadang teman-teman BEM itu juga jam 12 malam bisa chat saya kalau memang urgent gitu, nggak masalah gitu. Tapi ada waktu-waktu yang memang tepat, itu salah satunya. Kemudian bagaimana mereka bersikap pada saat berkomunikasi, contoh sepele yang sering kita jumpai ya, tidak menggunakan HP pada saat kita berdiskusi atau pada saat kita rapat. Itu kan hal yang simple tapi banyak dilupakan. Kemudian yang terpenting juga personality itu kan bukan hanya dari apa yang muncul, apa yang keluar dari mulut kita, dari gestur kita, tapi juga dari penampilan. Jadi nggak harus pakai baju yang bagus tapi rapi. Jadi bisa mengisyaratkan jati dirinya dengan baik gitu ya. Kalau orang Jawa bilang itu apa Mbak Dati? Ajining diri soko busono ya. Salah satunya. Ada sapaan nih dari Bapak Eko Aprianto, Bu Mevi terluf. Halo Pak Eko. Selamat sore. Kangen lama nggak jumpa. Bisa main-main Pak Eko mungkin ya, bisa main-main diundang Pak. ya. Ini Bapak Dr. Eko nih. Iya, bisa main-main ke Ubinus ya. Oke, ini kalau ada pertanyaan nih ya, mungkin dari tim-tim KGKP di sini. Kalau misalnya BEM ini diibaratkan sebuah benda, itu apa sih Bu Mevi? Waduh, benda apa ya? Kayak mesin mobil kali ya. Kenapa tuh kok mesin mobil? Mesin mobil itu kan ada banyak komponen nih. Tapi mereka memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Kalau satu komponen hilang, otomatis satu fungsi nggak ada. Akhirnya mobil tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi makanya BEM itu ya satu kesatuan. Tidak bisa dianggap bahwa humas yang paling bagus, ini apa si kegiatan atau acara yang paling bagus, tidak, atau malah ketua BEM-nya yang paling oke, tidak. Tapi ini satu komponen dengan fungsinya masing-masing dan bisa menyelaraskan gitu. Keren. Love ya. Jangan lupa di repost. Mungkin kita sampai di penghujung acara ini Bu Mevi. Mungkin ada sedikit kata-kata pesan-pesan Bu Mevi selaku pembina buat teman-teman BEM kita atau teman-teman yang organisasi ini. Kalau untuk BEM mungkin terlalu sering ya. Buat teman-teman yang lain. Untuk teman-teman khususnya nih teman-teman SMA, SMK atau mungkin yang sekarang masih SMP, nanti mau melanjutkan kuliah terutama di bidang Ikraf atau Saintek. Kalau pengen organisasi yang keren, kuliahnya di Ubinus. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Applause dong. Rame nih teman-teman semuanya. 1000 penonton ini. Oke, makasih waktunya Bu Mevi sudah bersedia menjadi pemateri di interaksi kita di episode kali ini. Buat teman-teman sekalian, kalau misalnya kalian tertarik buat join di Universitas Bhinneka Nusantara, jangan khawatir, kita masih ada potongan uang pangkal 15% hingga akhir bulan September
hari ini. Jangan lupa cek terus website kita di www.ubinus.ac.id. Jangan lupa juga follow semua sosial media kita. Di Instagram ada Ubinus Official, di TikTok juga ada Ubinus Official. Oke, sampai jumpa di episode interaksi selanjutnya. Selamat sore, see you. Bye-bye. Bye-bye.